Selamat pagi semuanya, salam sehat dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Ada dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional, biasanya menggunakan mikroba, misalkan bakteri ataupun jamur, fungi. Yang kedua adalah dengan bioteknologi modern, ini menggunakan teknik-teknik tinggi. Jadi kita akan pelajari itu semuanya. Namun yang nanti kalian akan praktekkan sebagai proyek, nanti di video berikutnya akan ada beberapa contoh bioteknologi konvensional. Kalian pilih salah satu proyek itu saja yang kalian sukai. Misalnya mau membuat yogurt, atau membuat roti atau pizza, atau donat, atau membuat tempe, silahkan. Jadi pilih salah satu. Nah, kita mulai dengan bioteknologi konvensional, yaitu yang pertama nanti Ibu jelasin bagaimana pada proses atau prinsip reaksi pembuatan roti atau pizza dan seterusnya. Mikroba yang digunakan yaitu adalah jamur, bisa dikatakan yeast atau ragi, namanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Reaksinya itu adalah bahan utama dari roti atau pizza biasanya adalah terigu. Terigu mengandung amilum. Nah, rumusnya CH2O N kali. Nah, ini karena panjang ya. Kemudian oleh yeast atau Saccharomyces cerevisiae, dia menggunakan pernapasan secara anaerob. Nah, arti pernapasan anaerob ini, yeast ini menggunakan respirasi yang menggunakan oksigen yang terikat pada makanan. Di sini ada oksigennya. Nah, dia bisa pakai oksigen tersebut untuk pernapasannya, untuk respirasinya. Jadi tidak menggunakan oksigen bebas, ya, sehingga prosesnya harus dalam wadah yang tertutup. Ya. Kemudian diubah menjadi sukrosa C12H22O11. Lalu selanjutnya akan diubah menjadi glukosa C6H12O6. Ditambah dengan gas CO2. Nah, ini yang membuat roti itu menjadi lembut atau empuk. Nah, ini adalah karena adanya gas CO2 ini. Nanti kalian bisa perhatikan lubang-lubang atau pori-pori yang ada pada adonan. Ya. Kemudian juga ditambah dengan hasil sampingnya yaitu C2H5OH. Ini adalah alkohol yang diberi nama etanol. Ya, nah ini jadi dalam proses fermentasi ini dia menghasilkan juga etanol. Ya, jadi, nah kenapa kita tidak bisa merasakan alkoholnya? Karena pada saat di oven atau dipanggang, etanol ini akan menguap dan hilang. Oke, kita lanjutin. Nah, ini ada teh kombucha. Nah, teh kombucha ini merupakan teknologi dari timur juga, ya sudah digunakan ribuan tahun yang lalu. Mikrobanya di sini adalah ada simbiosis antara jamur dan bakteri. Ya, misalnya jamurnya itu ada Candida formata, ada Mycoderma. Bakterinya adalah bakteri pembentuk asam asetat, misalnya Acetobacter pseudomonas. Ada juga Gluconobacter, ya begitu. Nah, ini contoh-contohnya. Prosesnya bagaimana? Nah, proses atau reaksi yang terjadi, larutan teh. Kalian bisa menggunakan teh hijau atau teh hitam atau teh merah, yaitu biasa saja dilarutkan. Kemudian jangan lupa ditambah dengan gula sekitar 10%-nya dari jumlah larutannya. Prosesnya simbiosis jamur dan bakteri juga menggunakan proses anaerob, jadi juga harus dalam wadah yang tertutup. Mereka akan memproduksi, menguraikan semua yang ada di sini menjadi ada asam glukonat, ada asam laktat, vitamin B, kemudian ada juga vitamin C. Juga ada asam-asam amino yang sangat penting, ada antibiotik, ada enzim, dan juga beberapa zat-zat yang lain. Kalian bisa cari di sumber-sumber yang resmi, ya. Nah, ini teh kombucha. Ya, kalian bisa membuat reaksi ini, ya. Baik, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang proses atau reaksi kimianya.